Amalan ahli surga. Dalam suatu majelis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seseorang yang termasuk penghuni surga. Benar saja, tidak lama kemudian muncul seseorang dari kalangan Ansar yang jenggotnya meneteskan titik-titik air wudhu. Dia menenteng selopnya di tangan kiri. Pada keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda seperti itu lagi. Dan tidak lama kemudian orang itu pula yang muncul dengan keadaan yang sama. Demikian pula pada hari ketiga dan lagi-lagi orang itu yang muncul. Pada hari ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu, Abdullah bin Amr bin As menjadi sangat penasaran. Dia ingin tahu amalan orang tersebut dan sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya sampai 3 kali selama 3 hari berturut-turut. Setelah Rasul beranjak dari majelis, Abdullah membuntuti penduduk Madinah tersebut. Setiba di rumahnya, Abdullah bin Amr berkata kepadanya, "Aku sedang ada masalah dengan ayahku sehingga berjanji tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Jika engkau berkenan, aku mau menginap di rumahmu." Orang itu termenung sejenak dan berkata, "Boleh." Maka, menginaplah Abdullah di rumah orang Ansar itu selama 3 hari. Namun, selama itu pula Abdullah tidak pernah melihat orang itu mendirikan salat malam walaupun sedikit. Hanya, setiap kali bangun dari malam, dia membalikkan badan sambil menyebut asma Allah dan takbir, lalu bangun lagi untuk mendirikan salat subuh. Selama 3 hari pula, Abdullah tidak pernah mendengar perkataan dari pemuda itu kecuali yang baik-baik saja. Pada hari ketiga, saking penasarannya, Abdullah berkata pada orang itu, "Wahai hamba Allah, aku sebetulnya tidak ada masalah dengan ayahku. Akan tetapi masalahnya, aku mendengar Rasulullah mengatakan selama 3 hari bahwa sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seseorang yang termasuk penghuni surga. Dan yang muncul adalah engkau. Itu yang membuatku menginap di rumahmu serta ingin melihat amalanmu. Ternyata aku tidak melihat dirimu mengerjakan amal orang besar." Orang itu terdiam. Ketika Abdullah hendak pergi, orang itu memanggilnya seraya berkata, "Aku juga tidak melihat sesuatu yang berarti pada diriku. Hanya, di dalam hatiku tidak ada rasa dengki dan iri terhadap seorang pun dari kaum muslim ketika Allah memberinya suatu kebaikan." Mendengar itu Abdullah pun berkata, "Itulah sebabnya engkau mendapatkan kedudukan seperti yang disabdakan Rasulullah." Kisah di atas memberikan pelajaran berharga kepada kita, bahwa hati yang bersih dari rasa iri dan dengki menjadi modal utama penghuni surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kalian dari rupa dan harta kalian, namun Allah melihat kalian dari hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Ukuran dari kebaikan seseorang tidak dilihat dari bentuk, rupa, harta maupun kedudukan, melainkan dilihat dari kebaikan hati orang tersebut. Seseorang akan selamat di hari kiamat kelak jika menghadap Allah dengan hati yang bersih. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai dengan ayat 89, yang artinya, yaitu, di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kita hati yang bersih, hati yang selamat dari syirik, khianat, dendam, dengki, kikir, sombong, cinta dunia, dan kekuasaan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.